Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di video saya. Perkenalkan kembali, saya Eva Juliani, mahasiswi Sistem Informasi dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan teman-teman, di kesempatan video kali ini, saya akan ngebahas mengenai bentuk investasi lain ya. Kalau misalkan teman-teman lihat, tadi saya sudah bikin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan kembali, saya Eva Juliani, saya mahasiswi Sistem Informasi dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu jenis investasi ya, masih dengan tema investasi, yaitu investasi emas gitu. Mungkin selama ini teman-teman juga tahu ya bahwa investasi emas ini udah ada dari zaman kita kecil ya, orang tua kita, mungkin orang-orang konvensional, itu lebih banyak berinvestasinya itu di emas gitu ya. Tapi mereka itu biasanya investasinya itu di investasi emas berbentuk fisik. Jadi mereka menyimpan emasnya untuk kemudian mereka jual ketika ada keadaan darurat atau mungkin ketika nilainya itu sedang naik ya, mereka bisa jual ke toko-toko emasnya, seperti itu. Nah, sekarang semakin berkembangnya zaman, itu ada, apa ya, inovasi terbaru gitu ya, tadinya kita investasi itu cuma bisa pakai emas fisik, sekarang itu bisa investasi pakai, emas online gitu. Jadi teman-teman itu nggak punya produk fisiknya, tapi teman-teman punya asetnya, seperti itu. Nah, di platform kali ini yang akan saya gunakan itu adalah Tokopedia Emas. Jadi ini adalah salah satu fitur dari Tokopedia investasi emas gitu ya. Kita bakal cari tahu sebelum kita analisis platform investasi emasnya, kita bakal cari tahu dulu sebenarnya ya investasi emas itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, saya juga mengutip kutipan berikut atau website berikut itu dari websitenya si Tokopedia Emasnya. Di sini ada tampilan kenapa sih harus nabung emas di Tokopedia, kenapa sih harus nabung emas gitu ya. Yang pertama, beli dan jualnya itu instan. Kalau misalkan teman-teman tahu, sebenarnya ini sama kayak reksadana ya, reksadana juga relatif beli dan jualnya itu instan gitu. Cuman si reksadana ini perlu menunggu kayak 1 sampai 2 hari jam kerja, baru si pembelian aset kamu itu masuk ke akun kamu gitu. Terus penyedia tabungan terpercaya, makin praktis dengan fitur unggulan, dan lain sebagainya. Nah, manfaat nabung emas itu apa aja sih? Yang pertama, safe haven, memberikan perlindungan terhadap depresiasi rupiah dan inflasi. Sama sebenarnya tujuan investasi ya dalam garis besarnya sama ya, untuk menghindari inflasi gitu, untuk mengurangi inflasi dan menstabilkan nilai uang kita. Kemudian penyimpanan nilai, tempat berlindung yang aman dan menguntungkan di jangka panjang dan juga mudah dicairkan. Cocok jadi dana darurat atau investasi tambahan. Oke, tabungan emas di si Tokopedia ini juga menyediakan banyak banget, apa namanya ya, produknya ya. Ada dari Pegadaian dan juga emas peluang. Apa sih bedanya dengan nabung emas fisik? Nah, itu tadi yang saya bilang, itu biasanya orang-orang konvensional itu lebih suka, bukan lebih suka sih, mereka lebih sering menggunakan, emas fisik ya daripada emas elektronik atau e-gold. Yang pertama, di jumlah pembelian minimal belinya pasti itu berbeda. Kalau di online, itu sekarang ada yang menawarkan cuma minimal minimal pembelian Rp5.000. Itu teman-teman bisa punya aset emas gitu. Sedangkan kalau di fisik, teman-teman setidaknya itu harus punya uang Rp400.000. Ini pun ini juga menyesuaikan ya sama harga emas saat itu, karena kalau emas fisik itu kita harus belinya tuh per gram, kita nggak boleh kayak, berapa, 1/4 gram ataupun sebenarnya bisa, cuman tetep aja gitu harganya kita nggak bisa customize. Kalau misalkan beli online kan kita harganya tetap gitu 5.000, mau mau beli kapan pun kalau belinya online itu bisa minimal belinya 5.000. Sedangkan kalau fisik, karena harga emasnya ini terus berubah gitu ya, jadi harus mengikuti, harga yang lagi berubah itu gitu. Misalkan di bulan Januari harganya itu jadi 500, ya udah belinya berarti harus 500. Di Februari 400 bisa jadi gitu ya. Jadi dirasa kurang, apa ya, kita harus tahu perhitungan di mana kapan waktunya si emas ini naik, kapan turun. Sedangkan itu tuh nggak bisa kita prediksi dengan tepat gitu ya.
Terus untuk minimal jualnya juga kalau di e-gold, minimal jualnya itu 5.000 juga, sedangkan kalau fisik ya sama seperti minimal belinya ya, harus kepingan 0,5 gramnya seperti itu. Jadi kita harus benar-benar kalau misalkan mau jual, mau beli itu harus tahu timingnya kapan sih emas ini harganya naik atau turun. Kemudian cara belinya jelas sih kalau online itu beli dan bayarnya itu online, sedangkan kalau fisik itu datang ke toko emasnya langsung seperti itu. Kemudian cara jualnya juga sama, jualnya online kalau beli di e-gold, sedangkan kalau uh, fisik ya itu datang ke toko langsung. Kalau online itu nggak butuh tempat penyimpanan karena kita nggak nyimpan fisiknya kan, kita cuma punya asetnya di akun kita gitu. Bisa promo atau cashback di e-gold itu bisa banget ada promo dan juga selalu dapat update harga di e-gold. Jadi kita bisa mantau harganya gitu ya. Kapan sih si harga emas ini naik, kapan emas ini turun gitu ya. Oke, itu penjelasan singkat mengenai investasi emas. Selanjutnya kita bakal masuk ke platform yang akan kita analisis hari ini, yaitu dari Tokopedia. Sebelumnya, teman-teman bisa akses Tokopedia terlebih dahulu ya. Kalau misalkan teman-teman pakai mobile, teman-teman bisa download aplikasi Tokopedia-nya di Web Store, mohon maaf, App Store ataupun App Store maupun Play Store gitu ya. Sedangkan kalau misalkan teman-teman punya desktop, di desktop juga kalian bisa mampir ke websitenya Tokopedia, nggak perlu pakai app, di tokopedia.com di sini ya di Tokopedia.com. Kemudian teman-teman kalau mau ke menu e-gold ya, teman-teman bisa scroll ke bawah. Sebentar. Ini maksudnya Tokopedia.com, kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah, terus cari menu ini, keuangan. Tinggal klik. Nah, setelah masuk ke menu keuangan, teman-teman bakal masuk ke produk rekomendasi keuangan berbagai macam ya. Dan kita masuk ke menu investasi, karena kita mau bahas emas, jadi kita klik yang ini. Nah, ini ada dari, tadi kan ada Tokopedia Emas itu diambil dari dua, ya, ada yang dari Pegadaian dan juga ada dari Peluang. Nah, dari Peluang, ini ada grafiknya juga, ada informasi lainnya juga ya. Sekarang kita juga tahu harga beli saat ini per gramnya itu di angka 1.038.000. Sedangkan kalau kita jual itu harganya di 1.007.000 gitu ya. Kira-kira ini adalah waktu yang tepat nggak sih untuk membeli atau menjual si emasnya ini gitu ya. Terus kita juga bisa tahu grafiknya nih dari si peluang emas ini, dari emas peluang ini ya. Nah, di tanggal 2 Desember ini relatif turun karena ya mungkin ada beberapa alasan pasar ya. Kemudian bisa kita lihat harganya itu sempat naik tinggi, paling tinggi itu di 6-10 Desember 2023 di harga 1.061 per gramnya. Wow, itu harga yang tinggi banget ya. Kemudian di perlahan itu dari tanggal 10 ke tanggal 11 itu turun, dan di tanggal 12 juga turun, dan puncaknya ternyata di tanggal 12 Desember itu sampai ke 1.038.000. Sebenarnya ini kalau misalkan dilihat dari grafik sih memang kelihatan banget turunnya ya. Cuman kalau secara nilai itu tidak terlalu tinggi gitu, hanya puluhan ribu seperti itu. Kemudian kita bisa lihat di sini harga jualnya gimana sih untuk trafficnya, sama ya seperti traffic harga beli di sini juga semakin turun dari 6 Desember terakhir, sama di sini juga semakin turun ke 12 Desember dari angka 1.007.000 aja. Tapi nggak masalah teman-teman karena ini bisa teman-teman pantau tiap hari ya untuk grafiknya. Terus pelajari selengkapnya, di sini ada tabungan emas peluang, ada kenapa alasannya harus investasi di tabungan emas peluang, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke Pegadaian. Nah, sayangnya sekali, ini Pegadaian ya. Sama seperti tabungan emas peluang ya, di Pegadaian juga ada harga beli sama harga jualnya. Ini ada grafiknya. Dalam 7 hari terakhir itu lumayan stabil daripada si peluang tadi ya. Kalau Pegadaian itu walaupun dia naik turun grafiknya, cuman dia lebih stabil aja sih daripada si peluang yang ini ya. Pilihan ada di teman-teman semuanya mau pakai
produk investasi emasnya yang mana, seperti itu. Kemudian misalkan ya, kita mau beli emas, kita tinggal klik beli, setelah itu masukkan nilainya, misalkan saya mau beli Rp5.000 ya. Setelah itu saya klik, saya menyetujui syarat. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen beli Rp5.000, itu teman-teman punya 0,004813 gram emas. Ini udah atas nama teman-teman ya. Tinggal klik lanjut ke pembayaran. Kita tunggu sampai halaman mengarahkan kita ke pembayaran. Nah, teman-teman di sini ya udah lihat ya, udah kelihatan ya. Saya coba pakai GoPay ya, kita bayar. Tinggal masukkan verifikasi PIN GoPay-nya. Klik konfirmasi. Dan pembayaran kamu sedang diproses. Hore, kamu telah berhasil membeli emas. Nah, teman-teman, jadi sekarang itu nggak perlu uang yang tinggi ya buat beli emas. Cukup dengan Rp5.000 aja teman-teman bisa punya aset emas di e-gold gitu. Ini lihat daftar transaksi, saya mau ke menu dashboard Tokopedia emasnya. Nah, setelah saya beli tadi, saya udah punya ya, di sini ada portofolionya, ada 0,04 gram sekian gitu ya. Kemudian ya seperti itu. Ini saya bakal dapat badge newbie karena saya baru pertama kali beli Tokopedia emas di sini. Saya juga baru memulai investasi emas gitu ya. Karena menurut orang tua waktu zaman dulu juga investasi yang paling cocok itu emas gitu ya. Cuman kalau misalnya kita pikir-pikir lagi ya, kalau emasnya fisik ya, kita harus ribet gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa cari safety yang benar-benar safety gitu ya. Sedangkan kalau investasi emasnya di e-gold itu lebih safety sih daripada si fisiknya seperti itu. Oke teman-teman semuanya, itu adalah analisa dari saya ya, dari uh, aplikasi si Tokopedia Emas ini sebenarnya sangat-sangat membantu ya untuk kita yang newbie banget buat mengetahui sebenarnya grafiknya itu kayak gimana, terus penjualan emas itu lagi berapa per gramnya, pembeliannya lagi berapa per gramnya, terus dilengkapi dengan informasi-informasi yang benar-benar apa ya, clear gitu. Dan saya juga merasa mungkin saya akan meneruskan investasi emas ini sampai beberapa tahun mendatang seperti itu ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Begitu dari saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam saya berbicara. Saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.